Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita kembali lagi latihan i'rab sampai bisa baca kitab gundul. Ini maksudnya adalah latihan membaca buku yang tidak ada barisnya. Pada kesempatan ini kalimatnya adalah al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun, buku tersebut baru. Di sini kita akan membahas mengapa al-kitabu ini dhammah. Huruf terakhirnya ba itu kenapa harus berbaris dhammah, bukan kasroh, bukan fathah. Jadidun, dalnya ini yang terakhir, kenapa dia berbaris dhammah? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Karena membuat baris seperti ini tidak asal-asalan. Bukan secara kebetulan dibaca al-kitabu jadidun, tidak. Tetapi ada aturan main yang harus diikuti. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan kalimat yang polanya sama seperti ini. Al-kitabu jadidun. Kalau kita memahami apa alasannya mengapa dhammah al-kitabu jadidun juga mengapa dhammah, insya Allah kalimat-kalimat yang lain yang polanya sama seperti ini juga akan bisa kita pahami. Apa alasannya mengapa dibaca seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan jelaskan kata yang pertama, al-kitabu. Pada kalimat ini, al-kitabu jadidun, buku tersebut adalah baru. Al-kitabu pada kalimat ini itu posisinya sebagai mubtada'un. Sebagai mubtada. Jadi dalam ilmu nahwu itu ada namanya mubtada. Mubtada itu kalau kita baca di syarah ilmu nahwu, misalnya Tuhfatus Saniyah kita baca, mubtada itu maksudnya adalah tidak ada kata kerja sebelumnya. Tidak ada kata kerja sebelumnya. Kemudian tidak ada inna sebelumnya. Inna dan kawan-kawannya. Inna, anna, la'alla. Satu lagi tidak ada kana atau kawan-kawannya sebelumnya. Jadi kalau ada isim, ini kan al-kitabu isim ini. Ada isim sebelumnya tidak ada inna, anna, atau tidak ada kana dan kawan-kawannya, atau tidak ada kata kerja, maka ini disebut dengan mubtada. Karena mubtada itu adalah isim, dia harus isim. Al-kitabu ini isim, alasan kita tahu dia ini isim karena ada alif lam. Jadi salah satu tanda isim itu adalah alif lam. Karena dalam bahasa Arab kita mengenal ada 3 jenis kata. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang terakhir adalah harfun. Oke, jadi al-kitabu pada kalimat ini adalah mubtada. Dia sebagai mubtada. Kalau sudah tahu kita dia mubtada, maka kita akan mencari i'rabnya. Di sini i'rabnya adalah marfu'un. Marfu'un dalam ilmu nahwu itu ada namanya marfu'un atau rafa', mansubun atau nasab. Kemudian ada makhfudun atau majrurun, yang disebut juga dengan jar. Kemudian ada jazam atau majazum. Jadi setiap kata itu maka al-kitabu di sini itu sebagai mubtada. Kalau dia sudah mubtada itu pasti marfu'un. Jangan kita bilang mubtada majazumun, itu sangat-sangat salah. Mubtada mansubun itu juga salah. Mubtada majrurun salah. Yang benar adalah mubtadaun marfu'un, karena setiap mubtada itu pasti marfu'un. Oke, lanjut. Kemudian di sini dhammah, maksudnya ini adalah tanda rafa'nya itu dhammah. Tanda rafa'nya dhammah karena tanda nasab juga ada, tanda jar juga ada, tanda jazam juga ada. Kalau tanda rafa' itu salah satunya adalah dhammah. Ada tanda yang lain, misalnya alif. Dhammah yang dimaksud itu adalah al-kitabu. Huruf banyak kan berbaris dhammah ini. Ini dibuat dhammah karena dia marfu'un. Mengapa dia marfu'un? Karena dia mubtada. Jadi al-kitabu pada kalimat ini adalah mubtada. Karena dia mubtada pasti marfu'un. Di sini tanda rafa'nya dibuat dhammah. Alasannya karena al-kitabu ini adalah isim mufrad. Isim mufrad itu maksudnya kata yang menunjukkan satu. Kalau saya bilang kitabun, itu artinya
satu buku atau sebuah buku. Kalau mau menyebutkan 2 buku, kitabani, lain lagi. Kalau 3 buku, lain lagi. Jadi di sini tanda rafa'nya kita buat dhamma karena al-kitabu ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan satu. Kita ringkas, al-kitabu pada kalimat ini adalah sebagai mubtada. Karena dia mubtada pasti marfu'un, dirafa'kan. Tanda rafa'nya kita pilih dhamma. Ada lagi tanda yang lain, tanda rafa' yang lain, tapi di sini kita pilih dhamma. Alasannya karena al-kitabu itu adalah isim mufrad, ismun mufrad. Karena isim mufrad itu tanda rafa'nya adalah dhamma. Oke, kita lanjut ke kata berikutnya. Kata berikutnya adalah jadidun. Oke, kita akan menjelaskan kata jadidun. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nanti ketika kita upload video terbaru ada notifikasi. Supaya kawan-kawan bisa mengikuti pembelajaran ini. Oke, kembali lagi kita materi kita. Kata jadidun. Pada kalimat ini itu adalah sebagai khabarun. Jadi jadidun di sini adalah sebagai khabar. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa Alkitab itu adalah mubtada. Jadi setiap ada mubtada itu pasti ada khobarnya. Kalau sudah ada mubtada kita harus mencari khobar. Jadidun pada kalimat ini adalah sebagai khobar mubtada. Khobarnya si Alkitabu. Oke, kalau dia sudah khobar, sudah tahu kita ini khobar, jadidun ini khobar, maka itu pasti marfu'un. Kalau kita belajar ilmu nahu, kita akan menjumpai suatu bab al-marfu'atu minal asma, isim-isim yang dirafa'kan. Itu salah satunya adalah khobar. Jadi setiap kata posisinya sebagai khobar, maka itu pasti marfu'un. Oke, tanda rafa'nya kita buat di sini dhamma. Lagi-lagi di sini dhamma kita buat. Baris dhamma itu maksudnya jadidun, dal yang terakhir ini barisnya dhamma. Bisa kawan-kawan lihat jadidun. Ini kita buat dhamma bukan tanpa alasan. Ada alasannya, bukan asal-asalan. Alasannya adalah karena kata jadidun itu adalah ismun mufrad, kata yang menunjukkan satu. Jadi kalau saya bilang jadidun itu artinya baru, tapi maknanya itu adalah untuk satu benda atau satu orang. Oke, jadidun pada kalimat ini adalah khobar. Posisinya sebagai khobar. Kalau dia sudah khobar, pasti itu marfu'un, dirafa'kan. Jangan dibilang majazumun, itu sangat-sangat salah. Atau mansubun, itu juga salah. Tidak ada khobar mubtada yang mansub. Khobar mubtada itu pasti marfu'un. Kemudian dhammatun ini maksudnya tanda rafa'nya kita buat dhamma, baris dhamma ini. Alasannya mengapa dhammah bukan tanda yang lain? Karena jadidun itu adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan satu atau tunggal. Oke, di sini kita akan memberikan beberapa kalimat yang polanya sama seperti yang kita bahas di atas. Kalau kita paham apa yang kalimat al-kitabu jadidun yang kita bahas sebelumnya, di sini kita akan paham karena polanya sama. Al-maktabu maksurun misalnya. Ini dibaca dhamma karena dia mubtada, dia pasti marfu'un, tanda rafa'nya kita buat dhamma karena dia isim mufrad. Maksurun ini khabar, makanya dia marfu'un, tanda rafa'nya buat dhamma karena dia isim mufrad. Al-maktabu maksurun, meja tersebut patah. Al-masjidu maftuhun, masjid tersebut terbuka. Ini juga sama, al-masjidu mubtada marfu'un, tanda rafa'nya dhamma karena dia isim mufrad. Maftuhun itu khabar, marfu'un tanda rafa'nya adalah dhamma karena dia isim mufrad. Lanjut, al-mudarrisu jalisun, guru tersebut duduk. Al-mudarris dibaca dhammah terakhir karena dia mubtada, dia isim mufrad, tanda rafa'nya dhammah. Jalisun khabar, kalau sudah khabar pasti marfu'un. Di sini tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad.